pokoknya 9 hari raya, baik Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau bertakbiran Idul Adha mulai tasyrik, mulai wukuf Arafah, hari Arafah. Nah, belum ditentukan itu lalu sedikit. Nah, waktu bertakbiran Idul Adha mulai ulang di Arafah. Artinya kita di sini kita puasa Arafah waktunya subuh. Senin tadi hari raya, kita di sini Senin. Berarti kita bertakbirannya Ahad, subuh Ahad. Tidak terdekat Idul Adha. Karena kan hari Ahad kita puasa Arafah. Subuh bertakbiran, zuhur, asar, maghrib, isya, terus sampai habis hari tasyrik. Kita di sini hari Kamis sore. Ada takbirannya Idul Adha. Karena kita di sini kalian terbiasa mulai subuh, ayo aja malam Ahad namanya maghrib jalan. Silakan di mana-mana. Nah, itu takbir hari Idul Adha. Kalau takbir Idul Fitri mulai tenggelam matahari malam hari raya habis Ramadan. Apabila Bapak Ibu sudah diputuskan, ingat, oleh pemerintah. Idul Fitri. Kalau Idul Adha menunggu ketentuan orang wukuf Arafah. Ini penting, benar. Penting supaya kita jangan bingung badan, karena sekarang ini kan zaman medsos. Medsos limon kada buat filter ya Pak Ibu ini. Belum merasakan penceramahnya di sini nih, siapa-siapakah yang kita ada tahu tuh. Buka kita, nah itu Bapak Ibu lagi. Buka kita, kembali ulang buka di kita. Kenapa? Karena masyarakat kita nih kayak apa belum pendapat video ini, nah itu tuh. Ada kita jawab berbahaya, ini karena bingung orang. Begitu, orang bertakut itu kita maju kepala ada. Kepala, kita jawab kan kepala. Bukan kita belum. Ada anak belum jujur, ada tampilnya, jujur nih, bukan kita jangan ikuti. Kayak Pak Guru Mama Gufran, jangan diikuti. Kalau dia Mama Gufran, Mama aku depan dengan malaikat, ada di TikTok tuh. Wah, kalau ini update juga. Masyarakat kita nih, apalagi anak-anak pasti punya ini. Mungkin dalam Tuhan kan kita buka ini ya Allah, menekan anak-anak cucu dia ini ahli-ahli. Ini. Nah lalu Bapak Ibu, kalau Idul Adha menunggu Arab Saudi, kapan satu Zulhijjahnya menurut Saudi Arabia, kapan wukuf Arafahnya? Nah kita betul di sini. Karena Jabal Arab Saudi menentukan wukuf Arafahnya Sabtu, berarti mereka tuh Ahad hari rayanya. Kalau Sabtu wukuf Arafah, berarti di sana tanggal 9 Sabtu. Nah kita urut ke bawah, kita urut ke berapa?
berarti 1 Zulhijjahnya hari Jumat. Ya kan? Hah? Jumat loh. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Karena mereka tanggal 9 di sana wukuf Arafahnya hari Ahad, hari Sabtu. Berarti 1 Zulhijjahnya hari Jumat. Paham lebih mana? Paham ya Allah? Nah, Jumat di sana karena mereka menentukan wukuf Arafahnya hari Sabtu. Berarti mereka di sana 1 Zulhijjahnya Jumat. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, ibu-ibu paham nggak sudah? Kemudian kita beda waktu. Kita beda waktu dengan kita di sini. Nah, berarti kita 1 Zulhijjahnya hari Sabtu. Puasa Arafahnya Ahad, hari rayanya Senin. Jelas? Sudah. Nah, kemudian masalah hari Idul Fitri lagi. Bulan itu Pak Ibu 9 atau 30. Nah, di 29 Syakban orang meneropong. Pemerintahnya lengkap punya apa? Bahasa kitanya jangan lebih pintar pada pemerintah. Karena mereka punya kelompok. Mereka punya ahli jual palak, hitung-hitungan. Lalu pemerintah rapat lewat sidang isbat. Bagus ya tuh, bagus ya sudah. Sidang isbat itu menghadir banyak ada orangnya, banyak. Negara tetangga hadir tidak? Hadir juga. Nah, berapa aparat yang hadir di situ? Banyak ada kurangnya berapa anggota di situ? Banyak. Tinggi. Lalu, nah ini penting. Lalu yang melihat bulan di daerah Sulawesi, yang melihat bulan di daerah Sumatera, yang melihat bulan di daerah Kalimantan, dilaporkan, disumpah. Lalu sidang isbat berlangsung. Banyak melihat karena orang bulan banyak adalah. Nah itu tuh hisab menghitung untuk mengetahui 29 Syakban. Oh, di 29 Syakban lah mulai pengelompokan. Apabila bulannya kelihatan, berarti bulan Syakban hanya 29. Apabila bulannya ada kelihatan, Syakbannya digenapkan menjadi 30. Apa namanya? Nang pinawayu daur itu apa ya? Oh, nang hadir. Kenapa pina daur ini? Anulah dunia ini tumburun, wadawurun, wacawurun, wabuyakun. Dunia ini daur. Lalu Menteri Agama mengetuk palu. Itu hasil dari semua anggota ada. Namanya disumpah, diputuskan bahwa besok adalah hari raya Idul Fitri, jatuh hari raya atau 1 Syawal, hari Anu. Baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Bukan tarawihan, salah pula. Tadi 1 Syawal mana nih? Oh, baju 1 Syawal tadi. Baru Allah
1 Syawal besok baru Allahu Akbar ulun semalam dia muntai belum lagi Menteri Agama keputusan masih siap-siap sidang isbat sudah ada Allahu Akbar Allahu Akbar jadi jemaah kayak apa guru kayak apa kita kayak apa Menteri Agama sudah mau memakankan belum tahu kita kawihan Allahu Akbar tapi kadang pakai mikrofon belum lagi belum keputusan kan sidang isbat itu bisa diputuskan besok bisa diputuskan kada melihat tidak terjadi berarti digunakannya pokoknya apabila sidang isbat pasti 29 menuju 30 itu sidang isbat bisa memutuskan besok hari raya bisa ada besok hari raya itu maksudnya kalau ada kelihatan digenapkan kalau kelihatan diputuskan ayo Bapak Ibu terus makanya di pertengahan tarawih diputuskan besok hari raya baru berhenti sampai yang kita tarawih yang tadi nama guru sampai yang beribadah biasa daripada kayak tahun dahulunya kita menunggu sidang isbat dahulu aja besok hari raya pada Pak Ibu jeruk kita tarawihkan dahulu apabila pengumuman besok hari raya stop tarawih ya kita bilang kan gitu sekalinya tung selesai belum memimpin tarawih besok hari Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Allah berwihid sembahyang tasbih masing-masing sembahyang tasbih amalan silakan masing-masing sekalinya pas keputusan besok masih bulan puasa ada kelihatan bulan lalu masjid sangat pengumuman musola sangat pengumuman kepada jamaah mohon kita ke masjid kembali untuk tarawih hubungan kami sudah selesai ujar jamaah nak asalnya sabtu ketiga jadi nang datang ketiga jadi nang datang ke masjid anak tarawihan nang lainnya burikan dan mengantok yuk baik itu tuh nah kalau Bapak memutuskan awal Ramadan menunggu juga dahulu dudukan dari kesalahan isya atau pakai dudukan nunggu pimpang sini sama kan jemaah lihat timbang televisi kayak HP bukai HP kan ada kalau tuh siaran langsung kan dari Jakarta ya ada nah siaran langsung dari Jakarta lihat duduk sekalinya dilain as-salatan jami'ah bukan menantuk jebul hati-hati sudah ke Jakarta pengumuman belum boleh jangan ikuti nang asal saja yang dulu sekalinya jatuh besok 1 Ramadan baru as-salatan jami'ah itu kenapa keputusan menentukan awal Ramadan dan 1 Syawal terikat dengan pemerintah karena mereka sesuai dengan hisab dan ru'yah. Hisab dan ru'yah tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Wajib kita taati pemerintah selama ada bertentangan dengan Quran dan hadis. Jelas? Nah, nanti aja. Bicaranya
Tapi kalau bertentangan jangan diikuti. Misalnya pemerintah bertentangan dengan Quran hadis, jangan diikuti. Jangan diikuti takbir di situnya. Makanya Nabi Musa adalah mengkodita Fir'aun adalah Nabi Musa adalah mengkodita Fir'aun ada ya? Tapi dakwah tetap jalan. Nabi Musa berdakwah juga. Kemudian lagi, maka waktunya sembahyang Idul Fitri atau Idul Adha, hari raya lah, yaitu keluar matahari, muncul matahari. Kalau kita sini jam berapaan bulan Fitri? Yang tujuan setengah 8 Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri. Kalau Idul Fitri, bapak-bapak, ibu-ibu, sunat lambat mulainya kalau ada yang belum berzakat fitrah. Lambat sunat setengah jam lambatnya dari kata Idul Adha. Kalau Idul Adha bercepat, karena di dalam hadis Nabi itu sunat jangan makan dulu, memberi lambat yang pingsan orang, lawan mah yang beli sapi pulang, ada itu jadi kesungsung, Idul Adha kesungsung sembahyangnya hari rayanya Idul Fitri dalam sunat keduanya. Tapi pian tahu mah jangan makan aja sedikit. Asal ada Pak Ibu mengganjal paru. Ini kadang makan lalu-lalu. Sakanya sih dia jadi penyembelihan tendangnya sapi. Sunat jadi itu sunat. Nah waktunya apa? Waktunya yaitu keluar matahari, terbit matahari. Itu dasar aja. Di sini tadi jam 8 kan? Jam 8. Idul Adha, Idul Fitri misalnya lah. Idul Adha-nya anggaplah jam 7-an, nah itu apa? Atau jam 7 lewat jam 7.30 itu misalnya Idul Adha. Idul Fitri jam 8. Nah itu bisa. Hingga gelincir matahari. Tahu gelincir matahari sampai waktu zuhur. Sampai gelincir matahari itu jam 12 lewat. Kalau jam 12 tepat matahari juga ada gelincir. Nah, ini Pak Ibu tiang, ini buat Pak Ibu tiang misalnya. Nah, tidak ada di sebelah kiri kanan ini tongkat ini bayang-bayang, berarti jam 12 tepat. Kalau gelincir berarti ke barat. Di sini bayang-bayangnya berarti jam 12 lewat, namanya gelincir matahari. Jam 12 lewat gelincir matahari. Jam 12 tepat tidak ada bayang-bayang, berarti matahari tepat di atas kepala kita. Sembahyang hari raya sampai waktunya gelincir matahari, artinya bisa jam Pak zuhur bisa. Kan jam zuhur jam 12 berapa? Wah ini jam 12 berapa? 12.25 pas setelah 1 lah. Nah berarti anggaplah kalau kita di kitab nih jam 12.15 misalnya sembahyang hari raya aneh kata terjadi ada apa? Tapi kita jarang mengerjakan sampai itu. Jam 12 lewat, iya sudah misalnya boleh kan
mengerjakan sembahyang apa namanya Idul Fitri atau Idul Adha. Khutbah sembahyang tutup baru sembahyang zuhur pulang. Atau misalnya Pak Ibu Idul Fitrinya atau Idul Adha-nya akan hari Jumat. Jumat jam berapa? Jam 12 berapa? Nah, lalu sembahyang para Jumat sekaligus kebetulan hari ini Jumat. Lalu sembahyang Idul Fitri atau Idul Adha tutup sembahyang, lalu khutbah, selesai khutbah ajan pulang Jumat, ibarat Jumat ajan, sembahyang sholat Jumat, kemudian ajan lagi, kemudian khutbah, sekaligus kalau hendak kesarai waktunya. Kalau yang kira-kira lain bingung aku aja dengan kita ada bingung. Nyaman tahu juga Bapak Ibu dengan tahu. Nah, itu contoh. Tetapi ditakhirkan tuh dilambatakan, jangan langsung muncul matahari. Ini kan waktu isya nih, muncul matahari itu isya. Tetapi dilambatakan sedikit ibadah isya. Nah, itu tadi sudah. Ya jam 7-an lewat tadi atau jam 8-an tadi jam tadi. Hingga naik matahari sagara itu kurang lebih 1 tongkat, anggaplah sekitar jam 9-an kalau catat di situ sekitar jam 9. Sagara itu 1 tongkat, seperempat dari anggaplah isyak jam berapa kita Bapak Ibu? Dari jam 6 tuh jam 7-an Pak, menuju jam 12 dibagi seperempat berapa? 9. Kurang lebih jam 9-an lah. Ya kan? Kan pas lihat sekitar jam 9. Kalau dinambahkan, tapi kita jam 4 kan aja masalah. Muncul matahari sudah boleh sembahyang. Nah itu tuh. Kenapa? Jadi ditakhirkan, dilambatakan. Itu afdal. Sekitar jam 9-an afdal. Tetapi kita banyak menggawi. Kalau kita Idul Fitri kebiasaan apa tuh? Kalau di musola itu ziarah duanya. Kalau ibu-ibu Pak Idul Fitri berapa Bu? Katupat. Kurang banyak datangan keluarga. Nah itu tuh bagus aja sudah. Misalnya jam 7.15 atau jam 7-an lambat sedikit Idul Adha. Kemudian sekitar jam 8-an tadi Idul Fitri. Nah bagus. Nah, selesai sudah Pak Ibu ya. Nah kemudian lagi dan sunat apa? Dan setengah sebagian daripada sunat yang muakkad Nabi jarang Nabi itu meninggalkannya. Nabi itu jarang meninggalkannya. Apa? Sembahyang tarawih. Nabi sembahyang tarawih. Nabi jarang Pak Ibu meninggalkannya sembahyang tarawih ini. Sunat muakkad lagi.
Sunat yang Nabi jarang meninggalkannya. Nah ini tarawih aku aja menyambut bulan Ramadan bulan ini bulan tuh ada perlu disambut-sambut, ada perlu diantar-antar, ada perlu diantar-antar, kita jarang bisa penting. Usahakan karena tarawih hanya di bulan Ramadan. Yuk Bapak Ibu, tarawih. Demikian lapasnya, lapas sambil tarawih. Niatnya usolli sunnat tarawih rakaatain lillahi ta'ala. Kalau imaman, kalau imaman. Kalau ada beberapa imaman soh, karena bukan niat mengarang itu sengaja aku sembahyang sunat tarawih, sengaja aku sembahyang sunat tarawih. Makmuman keimaman kan ada masalah. Nah kalau sembahyang Jumat wajib, karena wajib jamaah. Nah palapasnya 2 rakaat lah. Sahaja aku sembahyang sunat tarawih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Yaitu dikerjakan pada tiap-tiap malam bulan Ramadan. Tiap-tiap malam bulan Ramadan. Waktunya kemudian setelah daripada sembahyang Isya, nah sembahyang Isya dulu baru tarawih. Ada orang ada sempat sembahyang Isya karena terlambat, orang tarawihan sampainya tarawih dulu Isya dulu. Biar aja Pak Aiwai terlambat tarawih, nampaknya Isya dulu dikerjakan baru tarawih. Orang kurunina sudah tarawihan, nah orang belum sampai Isya dulu baru tarawih. Itu jujur. Ini kebanyakannya di perjalanan. Pas anak mampir di suatu masjid, sekali orang tarawihan, bergabung orang tarawihan kan dulu sampai yang Isya dulu. Karena dia banyak terlambat. Nah Isya itu wajib, tarawih itu sunat. Karena sembahyang tarawih itu dikerjakannya setelah Isya, tapi sembahyang ba'da Isya lebih hebat lagi. Ba'da Isya dulu baru tarawih. Ba'da Isya lebih mulia, lebih hebat daripada tarawih. Kenapa Guru? Karena ba'da Isya itu terikat dengan wajib, yaitu sembahyang Isya. Tarawih hanya terikat dengan bulan Ramadan. Ba'da Isya dulu pakai baru sembahyang tarawih. Karena Abdul sembahyang ba'da Isya. Nah ini ba'da Isya kan diperhatikan tarawih rajin. Biar 2 rakaat itu penting benar tuh. Tapi kadang-kadang kita malas sampai ba'da Isya tarawih aja. Kenapa ba'da Isya itu mulia? Karena terikat dengan Isya. Isya itu wajib. Bahkan sampai Isya itu man shallal Isya bi jama'atin. Siapa yang sembahyang Isya berjamaah, dia seperti sembahyang setengah malam sunat. Sambil Isya pakai berjamaah dia dicatat seperti ibadah sunat setengah malam. Yo, jam 12 setengah malam. Kita kan 12 jam malam, siang 12 jam. Kalau setengah malam berapa jam?
6 lah, 6 jam kan. Kainan pulang sampai yang subuh berjamaah seperti sampai yang sunat salaman soto subuh berjamaah semalaman suntuk berarti berapa? 12 jam. Siapa sembahyang isya berjamaah, subuh berjamaah sama sembahyang tengah 2 malam. Ada tengah 2 malam. Ada keterangannya dalam kitab Kifayatul Adqiyah. Untungnya buat ini. Ayo, itu hebatnya tarawih apa? Isyanya hebat, subuhnya hebat. Nah, karena hebat isya itu ada ba'dil isya hebat juga, baru tarawih. Kemudian kita teruskan hingga keluar fajar. Tahulah fajar, waktu sembahyang tarawih itu hingga sampai fajar, artinya parat subuh. Nama fajar di sini fajar kadzib, parat subuh. Kalau fajar shadiq itu azan subuh. Fajar kadzib, yang fajar itu 2, ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Fajar kadzib itu cahaya matahari itu kayak ada sudah mulai membias ke langit. Itu fajar kadzib, belum subuh, parat subuh sudah. Mun handap dia tahu naik ke Gunung Bromo, ulun dari ke situ naik Gunung Bromo pakai harpo tengah malam, sekali belinya jurang, soalnya malam tadi jurang tubuhannya desa ahli-ahli mobil harto ke Gunung Bromo. Ada kalau tempat ngeri kayak ini kan dingin, pas melihat oh ini fajar kadzib. Lalu bertambah membias matahari itu langit, baru Allahu Akbar. Nah, jadi azan subuh. Itu tuh kalau dia hadap mau ke daerah Jawa, naik ke situ ramai. Udah 2 minggu nih, berapa jam? Kurang baik gue. Kalau kemana-mana tuh sakak kali asal ada itu lalu tahu mendamar jadi orang nggak tahu. Ulun sampai ke daerah Gunung Meratus Merapi Mbah Marijan. Apa tahu? Ngeri melihat banyak rumah-rumah Mbah Marijan. Pakai apa dulu? Pakai mobil apa tuh? Oprok kan? Oprok lah. Mobil oprok. Ini. Nah, oprok. Gunung Merapi. Tahu. Ngeri juga ini. Nah, terus lagi adalah keluar fajar, adalah ia dituntut anak-anak. Di garis bawah dituntut, dianjurkan berjamaah. Kenapa? Di zaman Nabi kan berjamaah sembahyang tarawih ini. Zaman Sayyidina Abu Bakar kan berjamaah juga. Zaman Nabi kan berjamaah juga sembahyang tarawih. Zaman Sayyidina Abu Bakar ada berjamaah juga. Kenapa maka di zaman Nabi kan mau berjamaah sembahyang tarawih? Karena takutan kalau diwajibkan. Itu penting tuh. Kenapa maka Nabi kan sembahyang tarawih berjamaah? Takutan kalau diwajibkan. Zaman Sayyidina Abu Bakar belum terjadi sembahyang berjamaah. Walaupun Jibril turun lagi membawa wahyu, karena Nabi habis sudah, Nabi penutup sudah, Nabi kita. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab merintis sembahyang berjamaah, dipanggil
Ibnu Mas'ud mati sembahyang tarawih berjamaah. Lalu jadi sahabat yang lain. Ada pernah dilakukan Nabi, ada bapaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa? Kalau kita mengikuti zaman Nabi, Bapak Ibu, nah hadir. Kalau kira-kira sembahyang tarawih berjamaah, kira-kira kerjaan ada? Tuh, kerjaan ada. Belum yang bisa ada menggawe juga. Nah, kalau tarawih berjamaah, kalau bersemangat. Umar bin Khattab merintis. Berarti kalau ada pahaman, kita harus melakukan yang dilakukan Nabi. Sahabat pun kadang melakukan yang dilakukan Nabi. Sahabat, kita hendak mengikuti Nabi kan? Ayo, jangan tarawih berjamaah. Mau kami? Kita mengikuti Umar bin Khattab dan tarawih berjamaah ini di zaman Umar bin Khattab karena mungkin diwajibkan lagi. Jibril ada lagi membawa ayat, membuat wahyu. Jangan Sayyidina Abu Bakar, karena Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Sahabat masih kuat keimanannya, sahabat masih bagus. Orang-orang masih semangat. Umar bin Khattab, zaman Umar bin Khattab, sahabat kuat-kuat juga ibadahnya, tapi supaya tambah semangat berjamaah. Kalau disepakatilah oleh Sayyidina Utsman, oleh Sayyidina Ali, itu namanya ijma'us sahabat. Para sahabat sepakat. Ilmu itu. Tapi guru ini makan apa? Ada as-salat jami'ah. Ada di guru ini makan. Sampai al-khalifatul awwal boleh, al-khalifatul ula boleh juga. Siapa namanya makan? Ada mengerti nahu? Gramatika Arab. Lalu al-khalifatul awwal atau al-khalifatul ula Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Allahumma shalli ala sayyidina wa syafi'ina nabiyina maulana Muhammad Allahumma shalli alaihi begitu. Allahu akbar. Kenapa belum makan salawat Sayyidina Abu Bakar ada, Sayyidina Umar ada, Sayyidina Utsman ada, Sayyidina Ali ada, supaya jangan terikuti pahaman Syiah. Syiah itu anti Sayyidina Abu Bakar, Syiah itu anti Sayyidina Umar, Syiah itu anti Sayyidina Utsman. Supaya kita itulah tarawih pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Supaya kalian tahu, Syiah itu Sayyidina Ali nya anti, memandangkan Sayyidina Abu Bakar dalam neraka, memandangkan Sayyidina Umar dalam neraka, memandangkan Sayyidina Utsman dalam neraka. Itu pahaman Syiah. Hanya jangan ikuti ulama Bahari berjamaah, yaitu 20 rakaat. Nah, itu tulisannya tuh 11 ke 20 lah. Nah, ikuti 20. Umur anak panjang, duit anak banyak, pangkat anak tinggi, tarawih yang sedikit. Ambil ibadah itu sedikit, pangkat anak tinggi, umur anak panjang, duit anak banyak, pahala anak banyak, tarawih 20 keluarga 20. Tiap 2 rakaat membaca tahiyat. Berarti setiap 2 rakaat sekali salam. Apalagi ini kitabnya siapa miliknya? Syekh Dr. murid siapa? Syekh Salman Al-Madani. Seleting saat kata siapa? Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Apalagi dua kali 2 rakaat maksudnya sekali salam. Berarti gak ada dalam 4 rakaat sekali salam. Dan memberi salam. Garis bawahi lagi, maka tiada sah dikerjakan 4 rakaat dengan 1 salam.
Tuh. Salahkah kalau membaca kitab teh? Bujur kan sudah? Nah, tidak ada keluarga dia 4 rakaat sampai salam tidak sah. Tidak sah sebagai tarawih. Tuh. Maka dia tidak sah dikerjakan 4 rakaat dengan 1 salam. Dan sunat dinyaringkan bacaannya. Nah, nyaring sunat. Maka tiap-tiap 4 rakaat dinamakan 1 tarawih. Tiap-tiap 4 rakaat, bukan tiap-tiap 4 rakaat sekali salam. Ada di situ? Ada. Makanya Pak Ibu, apabila 4 rakaat panjang ada al-khalifatul awwal, ada. Yang itu al-khalifatul tsani, ada. Panjang loh. Supaya orang tuh kalau istirahat tak panjang. Al-khalifatul tsani Amirul Mukminin Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi, Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi, Allahumma salli ala rasulika sayyidina habibina wa syafi'ina nabiyina maulana Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Berdua. Ada. Di sini berdua. Berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Berdua. Allahumma innaka huwal karim tuhibbul afwa fa'fu anni innaka antal samiul alim wa qul inna minallah. Panjang keduanya mengantukkan capati lagi berdiri belum semua. Nama orang betis, sempat orang betis. Itu nanti disebut ahli tarawih itu ada jeda istirahat. Iya, 4 rakaat. Lalu ada al-khalifatul awwal. Nah itu agak panjang. Kalau ini 6 rakaat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa syafi'ina nabiyina maulana Muhammad. Ada jurang itu cepat. Ayo aja. Kalau belum cepat itu supaya orang pada sempat mau orang betis. Cepat untung. Sebab kadang-kadang musalah sabalan, anggar sabalan sudah dia ya Latifu ya. Kita masih tarawihan, kadang-kadang jemaah ini aku malah bisa jauh kalau sama aja caranya. Ini masyarakat lagi kayak itu. Apalagi bertulisan imam malam siapa. Beberapa jemaah ini mati hati nama-nama baca Fatihah. Itu dia mulai Pak di sini sama kita. Nah, insya Allah minggu depan kita sambung. Di sini kita dahulu masalah tarawih. Insya Allah kita sambung yang depan. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, keberkahan. Al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afwan ya karim, wa'afwan ya rahim, wa'afwan ya arhamar rahimin, ya maulana ya mujib, ya hawla wa ya ghib, tawassalna ilaika bil habib, taqdi hajatina ya Allah, taqdi hajatina ya Rahman, taqdi hajatina ya Rahim, wal muslimin wal ghaib, sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, taqabbalallahu